Sampai 20 tahun, berarti kan sangat menikmati ketika bekerja di dunia mall kan Bu Lingga kan. Apa sih yang menarik di dunia mall ini kayak Ibu bisa sampai 20 tahun? Ya, dunia mall itu dunia yang sangat dinamis sekali sih. Kita harus banyak belajar, setiap harinya kita harus belajar. Bukan hanya karena merasa kita sudah lama di bidang mall atau sudah banyak kenalan, sudah banyak pengalaman, nggak bisa. Itu ternyata nggak berlaku di dunia mall. Karena dunia mall dari retail itu dinamis sekali, banyak sekali perubahan-perubahan. Misal sebentar brand ini nih lagi ngetren, nanti berapa tahun kemudian brand itu belum tentu eksis atau apa. Itu banyak akan diganti brand-brand baru, brand-brand apa. Halo Entokers, ketemu lagi di episode terbaru dari Entok ya Bu Novi ya. Ya. Kita sekarang lagi di mana? Kita sekarang sedang ada di Mall Ciputra World Surabaya. Betul, salah satu mall keren ya di Surabaya. Nah, dan perkembangan mall ini juga cukup luar biasa karena di pusat kota, dan ini kompleks yang juga menarik sekali. Ada apartemen, ada hotel, dan mallnya yang cukup besar juga ya Bu Novi ya. Besar dan ada extension. Betul. Nah, buka extension mallnya, dan narsum kita kali ini adalah dengan yang direkodnya mall ini. Yang menguasai Mall Ciputra. Ibu Lingga Francisca sebagai General Manager dari Ciputra World Mall Surabaya. Apa kabar Bu Lingga? Baik, luar sehat, Bu? biasa. Siap. Wah. Selalu gitu ya kalau. Ya, seger. Nah, kalau di mall gitu seger. Cuci mata terus. Iya, kalau yang lainnya kalau mau jalan-jalan itu mesti setelah kerja gitu ya. Ibu mulai dari pagi datang sudah nge-mall terus ya. Everyday is holiday katanya. Karena ketemu mau brand dan sebagainya. Gitu. Bu Lingga, ini kan kita mau ngobrol nih tentang tentang manajemen, tentang karir dan sebagainya. Nah, ini sebagai GM, apakah awal karir dulu langsung dikerja di mall retail atau di tempat lain dulu, Bu? Ya, kebetulan saya pertama kali kerja meniti karir di mall. Padahal saya ini lulusan teknik industri. Gitu. Jadi nggak cocok sih misalnya. Cocok ini nyimpang ya Bu. Jadi nggak ada hospitality atau retail management atau nggak ada? Berarti Jadi belajarnya langsung gitu ya? Belajarnya on the spot langsung. Iya, on the spot. Gitu. Jadi waktu itu saya magang di beberapa perusahaan pabrik karena kan sesuai dengan mata pelajaran TI. Ternyata saya lihat kok kayaknya membosankan deh kerja membosankan. Ya, dari pagi sampai malam kan rutinitasnya kurang itu aja. Di sini pas kebetulan dan juga coba ngelamar di beberapa pabrik juga yang bersangkutan direkturnya bilang kayaknya kamu nggak cocok di pabrik. Gitu ya? Lebih cocoknya di retail atau properti atau komersial. Gitu. Ada banyak yang ngomong seperti itu. Terus pas kebetulan ada teman yang bekerja di salah satu mall, terus ngajarin saya untuk bergabung. Jadi sampai saat ini terdampar di mall. Gitu. Jadi berapa tahun tuh dari awal karirnya sampai sekarang? Kalau ya sudah 20 tahunan lah. 20 tahun ya udah expert lah berarti kan di dunia permolan kan gitu loh. Kira-kira dulu awalnya apa Bu kok sampai diidentifikasi nggak cocok ini kalau profilnya ya? mungkin psikotesnya kali ya, atau interviewnya kali. Enggak, itu belum psikotes Pak. Masuk wawancara kayak model saya gitu ya. Kayaknya ini kayaknya nggak cocok deh di pabrik, daripada dia kasihan di pabrik gitu. Iya. Padahal dari segi background pendidikan harusnya kan cocok gitu. Jadi di scanning di awal sudah dibilangin kayak nggak cocok gitu. Kayaknya di hospitality ya. Ternyata terdamparnya di mall kan gitu loh. Nah, sampai 20 tahun berarti kan sangat menikmati ketika bekerja di dunia mall kan Bu Lingga kan. Apa sih yang menarik di dunia mall ini kayak Ibu bisa sampai 20 tahun? Ya, dunia mall itu dunia yang sangat dinamis sekali sih. Kita harus banyak belajar, setiap harinya kita harus belajar. Bukan hanya karena merasa kita sudah lama di bidang mall atau sudah banyak kenalan, sudah banyak pengalaman, nggak bisa. Itu ternyata nggak berlaku di dunia mall. Karena dunia mall dari retail itu dinamis sekali, banyak sekali perubahan-perubahan. Misal sebentar brand ini nih lagi ngetren, nanti berapa tahun kemudian brand itu belum tentu eksis atau apa. Itu banyak akan diganti brand-brand baru,
brand-brand apa, terus juga dari segi orangnya. Misal kita kenalan nih, networkingnya sudah bagus nih, Pak ya, dengan si A di brand A. Terus ternyata mereka sudah nggak ada, ini sudah berkembang terus gitu loh. Jadi memang sangat luar biasa sih bulan dinamisnya, dan juga memang nggak tahu ya, memang semua pekerjaan kan harus dilakukan dengan passion. Ya pas kebetulan saya passionnya di bidang kayak mall, shopping center gitu. Jadi dinamikanya itu mungkin ya, karena pertama kali itu di apa sih, divisi apa sih Bu? Saya pertama kali bergabung di bidang leasing. Kalau di mall kan leasing itu untuk yang menyewa-nyewakan unit itu sih. Jadi harus berhubungan langsung dengan para penyewa-penyewa. Iya, bagaimana kita menarik mereka untuk calon penyewa bisa bergabung, terus memaintain mereka juga kan, nggak sekedar cuman masuk ya sudah dilepas, tapi kita kan harus terus membina hubungan dengan mereka supaya mereka merasa nyaman, merasa terbantu untuk tetap menyewa dan berpanjang di mall tersebut. Bu, ini kan NN Talk itu adalah kita tuh mengenalkan berbagai macam profesi kepada teman-teman muda yang akan memilih karir kayak gitu kan, setelah lulus mau kemana, atau orang di masa karir awal yang masih coba-coba cocok enggak gitu kan. Nah ini cocok sekali, kita sekarang lagi ngobrol dengan Ibu yang sudah 20 tahun meniti karir di mall, sehingga nanti bisa sharing ke teman-teman. Itu tadi sudah sharing senengnya apa gitu, terus mungkin ada tantangan. Nah tantangannya itu Bu, kalau misalnya dengan awal Ibu dulu bergabung dengan yang sekarang, itu bedanya di mana? Perkembangannya pasti perkembangan mall itu kayak apa sih, bisnis mall kayak gini? Ya tantangannya memang semakin hari semakin tahun kan pasti jauh lebih berat. Kalau dulu misal mall itu kan belum banyak, jadi saingannya kita cuma beberapa aja. Tapi semakin kesini kan semua melihat bisnis mall itu wow menjanjikan, kayaknya seperti itu. Jadi semakin banyak properti developer yang membangun mall lagi, bahkan tambah yang diperbesar, yang menambah cabang dan lain-lainnya. Itu sih yang membuat persaingan semakin ketat, dan juga di saat ini nggak hanya sesama mall aja, juga online, bisnis online kan memang perlu diwaspadai juga. Meskipun kelihatannya untuk saat ini masih belum yang terlalu gimana, tapi semakin lama kan kita harus waspadai, akan semakin bertambah untuk tantangan bagi kita mall yang secara fisik terhadap tapi sebenarnya kalau ngelihat manusia itu kan pada dasarnya itu lebih seneng yang real gitu ya, meskipun memang yang bisnis online kemarin setelah pandemi itu memang jadi boom banget gitu kan. Tapi kalau orang ke mall itu experience-nya itu beda gitu loh Bu, karena kita bisa lihat-lihat gitu kan, meskipun cuma lihat nggak belanja, window shopping seperti itu, lihat barang terus kemudian kita bisa megang gitu, terus ambience-nya di mall itu kan beda kayak gitu ya. Jadi ya bisa tantangan, tapi itu tadi ada hal yang juga tidak tergantikan gitu loh. Atau mungkin apa sih terkait dengan hal yang dilakukan oleh Bu Lingga dan Ciwo ini. Jadi kalau orang Surabaya kan nyebut Ciputalput kan sebagai Ciwo kepanjangan kalau Ciputalput Surabaya kan. Nah, strategi apa sih yang dilakukan oleh Bu Lingga untuk mengantisipasi online atau marketplace itu Bu? Kita harus memang lebih kreatif, lebih inovatif. Misal kita harus mendatangkan sesuatu yang baru, yang memang belum ada nih di Surabaya. Meskipun ada di Surabaya, harus lebih yang beda, lebih dikembangkan. Misal kita suggest ke mereka supaya marketnya lebih dibedakan, atau produknya lebih dibedakan lagi seperti itu. Dan juga pastinya dengan sekarang mall kan bukan cuma sebagai shopping aja, sebagai suatu tempat berkumpul. Manusia itu kan nggak lepas dari berjiwa sosial, tempat berkumpul, nongkrong ya Bu ya, gosip-gosip, apalagi ibu arisan kayak gitu-gitu. Terus kalau bapak kan tempat meeting. Nah itu yang kita harus mall garap memang. Jadi sebagai tempat, selain itu juga sebagai tempat, misal dulu kan aneh olahraga kok di dalam mall kayak gitu. Sekarang kan sudah banyak nih, banyak olahraga, baik gym center maupun di atrium aja dipakai untuk zumba, untuk sebagainya kan. Itu sih yang membedakan, memang kita harus pintar-pintarnya menggarap seperti itu. Jadi experience, suatu yang beda, suatu pengalaman. Jadi lengkap deh, mau ngapain ada di mall gitu loh. Seperti sekarang nih ya, kita tuh lagi di suatu meeting room di Moy Ondomoen ya.
Nah, jadi Mall in the Mall itu adalah food court yang terbarunya di extensionnya Jupiter World. Nah, ternyata yang saya nggak expect di situ ada ternyata meeting roomnya ya. Iya. Nah, itu yang bisa disewa ternyata untuk bisa tempat sebagai meeting gitu ya. Nah, ini sekarang Ibu Arisan seneng ini. Iya, betul. Ya, biasa seperti ini. Jadi makannya pesennya di food courtnya dia ternyata. Kemudian meetingnya di sini lebih private kan. Bisa nampung berapa orang ini kan lumayan, bisa 50 orang kan gitu. Ini konsepnya pertama dulu kita itu mengakomodir UKM yang terkenal di Surabaya. Untuk mereka biasanya masuk ke mall itu kan agak susah. Karena kan sewa mahal apa segala kita bantu. Dan biasanya kan mereka cuman di food court biasa dengan dekor yang biasa. Makanya ini kita bantu dengan dekor yang luar biasa, indah, untuk mereka bisa foto-foto apa segala. Jadi bukan kesannya, aduh kalau food court makanan tradisional mesti tempatnya biasa. Tapi ini kan orang kaget loh, makanannya murah, tapi kok tempatnya bagus banget. Ada ruang meetingnya bisa disewa, bisa untuk ibu arisan. Biasanya dipakai untuk ini Pak, banyak perusahaan yang kita kan ada office tower tuh di atas. Jadi mereka misal gathering antar karyawan atau mau ngadain meeting skala besar yang di tempat mereka nggak ada ruangan presentasi apa segala. Nah, tuh kerennya ditangkap semua boleh nggak? Di situ nggak ada ruangan untuk presentasi atau meeting. Yuk disediakan di sini, makannya juga di food courtnya itu ya bisa dibawa ke dalam. Harga terjangkau Pak ya. Harga terjangkau juga. Bisa. Nah, jadi ternyata inovasi itu yang Bu Lingga tadi bilang bahwa harus inovasi dan sebagainya, ini juga salah satunya Bu Lingga ya. Nah, Bu Lingga kemarin kan sempet pandemi nih. Iya. Turun semua. Tiarap semua. Termasuk salah satunya mall kan. Orang saya masuk mall, masuk Ciwo dulu ketika pandemi kayak masuk gua. Gelap kan gitu. Setelah itu bahwa memang dibatasi kan. Nah, itu kan. Itu gimana Bu struggle-nya Bu saat itu? Ya, memang pada saat pandemi memang semua orang mengalaminya, tapi memang terutama mall sih. Mall itu memang sangat berdampak luar biasa, dan apalagi memang mohon maaf pemerintah kan selalu lihatnya mall. Pertama-tama yang dilihat selalu mall, harus gini harus gitu. Kita memang kita senang, kita sebagai bahan kayak percobaan ya. Misal dulu ke mall harus pakai peduli lindungi, mall dulu. Ke mall harus vaksin, ke mall dulu yang ditunjuk. Memang itu sangat luar biasa bagi kita pengelola mall, sangat dampaknya berdampak luar biasa. Makanya kita dari segi kayak tenaga kerja kita sampai efisien kayak gitu. Banyak di layoff ya. Ya, terutama outsourcing sih Pak. Untungnya kita kalau in-house memang kita selama ini sudah dengan jumlah yang efisien. Jadi memang kita nggak berdampak, nggak sampai layoff ke in-house, cuman memang terpaksa kita yang outsourcing karena mereka kan yang di lapangan. Jadi memang kan nggak banyak pengunjung, jadi kan kayak security, cleaning kan jauh lebih berkurang gitu sih ya memang. Terus kita juga ya sering dapat keluh kesah dari tenant, kita kasihan juga tenant nggak bisa buka gitu kan. Mereka juga harus banyak hal itu, makanya kita juga sering berkomunikasi dengan tenant, mendengarkan curhat, kita juga curhat masalah mall, kita sama-sama gimana mencari solusi untuk bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Yang dilakukan apa saat itu Bu? Kenapa? Yang dilakukan apa saat itu dengan para tenan itu? Ya kita ngobrol bareng, kita memberi solusi kepada tenan gimana caranya, misalnya itu memberi diskon, bahkan pada saat buka memberi free sewa kayak gitu kan. Nggak mungkin mereka nggak buka kita kenakan biaya sewa juga gitu sih. Jadi kita banyak hal yang kita kolaborasi sama mereka, kita bantu supaya kita bisa sama-sama tetap karena sebagai mitra kan tenan tetap survive pada saat seperti ini. Sudah mulai kan kita sama-sama bisa bantu gitu. Sekarang mulai endemi kan. Endemi mulai tumbuh lagi ya Bu ya. Dan mulai endemi, tapi kemudian ada meningkat kasus lagi. Semoga sudah berhenti ya Bu ya. Nah, jadi Bu Lingga kembali lagi ya. Serunya kerja di mall itu apa sih Bu bagi seorang Lingga Francisca atau bagi yang mau kerja di dunia mall kan gitu loh? Bekerja di bidang mall Bu. Karena kan di mall kan nggak hanya divisi retail aja, banyak divisinya kan Bu Lingga. Itu apa sih menariknya? Dunia mall itu sangat menarik sekali, yaitu di samping dari segi retailnya yang sangat dinamis, juga orang selalu berpikir gini. Kan enak cuma operation mall aja. Lihatnya kan gitu. Iya, tapi kita operation lihat mall, orangnya wangi-wangi, bersih tempatnya gitu Pak ya, kayaknya muda gitu ya. Tapi enggak, karena kita menghadapi customer itu bukan hanya penyewa aja, tapi kita juga pihak ketiga pengunjung.
Nah, kita menghadapi pengunjung itu setiap harinya berjutaan dengan karakter yang berbeda-beda dari A sampai Z dengan karakter berbeda. Jadi kita banyak temui masalah-masalah di lapangan itu yang berhubungan dengan pengunjung itu luar biasa aneh-aneh dengan sikap-sikapnya. Ada yang kadang-kadang sangat seneng sekali ya bisa bisa menyenangkan mereka, mereka bisa berterima kasih, bisa ini. Ada juga yang kadang-kadang kan agak menjengkelkan gitu kan Bu, tapi kita harus dengan sabar dengan ini untuk menghadapi itu semua sih. Yaitu dinamisnya seperti itu. Jadi nggak akan bosan kerja di mall meskipun memang jam kerjanya memang agak harus panjang. Iya, dari pagi kelihatannya kita ini ada jam kerja, tapi kita semua anak-anak mall ini kebanyakan bisa lewat-lewat dari jam kerja Pak. Soalnya kan kita di dalam mall itu nggak kelihatan sinar matahari. Tiba-tiba nggak pernah tahu matahari tenggelam, nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita kerja terus sudah malam ya ternyata gitu kan, terus jalan-jalan apalagi ada diskon ya Bu ya. Terus ngafe-ngafe kan. Itu bahayanya kalau kerja di mall ya. Jadi kalau ada sale gitu kan, kadang sampai berdoa, ya Tuhan jauhkan saya dari godaan sale yang terkutuk. Makanya itu Pak, kalau dilihat itu nggak dibeli kepikiran. Ya dong, kalau dibeli itu lagi cewek ya Bu ya. Kalau udah beli itu gaji 1 bulan seminggu sudah habis. Makanya Sabtu Minggu juga sering ada acara, event-event, bahkan tamu-tamu dari luar kota itu kan banyak. Kadang-kadang mereka sempatnya datang di weekend, Sabtu Minggu lah. Itu kita harus memang tetap siap sedia layanan mereka. Itu sih memang senangnya Jamal jadi lebih dinamis ya, itu nggak membosankan. Memang tapi harus punya passion di situ sih. Jadi kita nggak bisa capek mengeluh dan apa sih. Tapi jam kerjanya mall kok apakah kalau kita nih ya di kantor kan jam 8 sampai jam 5 sore. Nah kalau di mall itu gimana? Terutama juga kalau weekend kan harus tetap memberikan layanan kan gitu. Kita memang secara back office kita ada sih. Kita kalau di Ciputabut ini jam 9 sampai jam 6, Sabtu Minggu libur. Tapi kalau bagian operation itu biasanya mereka Sabtu Minggu harus masuk, tapi nanti diganti day off hari lainnya. Dan ada shift juga mungkin ya? Iya, kalau operation ya Bu. Kalau yang lainnya kayak finance apa segala enggak. Kalau promotion juga itu sama seperti kayak operation. Jadi dia ada shift, ada day off-nya juga. Jadi kalau bagian yang admin itu tetap Senin sampai Jumat. Yang bagian operation sama service marketing atau promotion itu Sabtu Minggu nanti akan ada bergilir ya. Sama mungkin ada duty manager kali ya, biasanya gitu. Kayak di hotel kan gitu ada duty manager. Bu, jabatannya ada apa aja sih? Mungkin sambil pengenalan ke teman-teman muda ini, ada jabatan divisinya apa, terus di divisi itu ada nama jabatan apa aja. Jadi mungkin yang backgroundnya teknik elektro, selain yang akuntansi, apalah yang lain-lain, teknik lingkungan mungkin bisa masuk gitu. Ibu bisa ceritakan? Ya, kita kalau di sini kalau di Ciputra Group ini kita ngomongnya setelah GM kita nggak ada manajer-manajer sebutannya. Jadi kita cuman dep head, department head sama section head, terus supervisor, terus ke bawahnya staff biasa. Cuman memang kita bagi beberapa divisi, departemen tentunya finance. Ada finance ini merangkap dia jadi dengan purchasing. Nanti purchasing ada bagian gudangnya juga, kayak gitu lengkap. Nah itu biasanya lulusan apa Ibu? Akuntansi? Ya bisa akuntansi, tergantung dia kalau bagian akuntansi ya lebih ke arah akuntansi, terus juga ada manajemen, lebih ke arah manajemen keuangan sama akuntansi sih yang di finance. Terus kita juga ada divisi ini apa namanya promotion tentunya. Kalau promotion ini lebih ke event, promotion kayak gitu-gitu. Terus ada bagian leasing. Leasing itu untuk menyewakan unit-unit toko. Itu sama pameran-pameran, open counter yang kecil-kecil. Itu masuk ke leasing. Terus ada yang namanya tenant design. Tenant design itu lebih ke kalau tenant mau masuk kan harus renov nih Bu, harus fitting out Pak ya. Lah itu harus ke tenant design. Dia yang harus approve, memberi arahan lah. Desainnya seperti ini harusnya ini lebih baik direvisi seperti ini. Terus nah, itu maupun masuk ketentuan material kebanyakan arsitek. Nah itu kalau kalau sudah operation biasanya mereka tenant nih biasanya, aduh AC saya kok panas ya. Apa itu biasanya masuknya ke TDC ini tadi, tenant design tadi. So, dia yang akan membantu untuk melanjutkan ke bagian engineering. Nah kita engineering kan banyak divisi Bu, ada yang mechanical, ada yang electrical, ada yang civil, ada yang IT kayak gitu. Ini kalau IT ya tentunya lebih ke
lulusan IT gitu. Nanti kalau kayak pekerjaannya apa kalau IT? Lebih ke ini jaringan. kan lebih jaringan. Kita kan ada kayak selain jaringan internal kita sendiri Bu ya untuk untuk server juga kan lift, CCTV. Itu IT ya. Lebih kayak gitu sih, lebih supporting kayak seperti itu. Terus kalau sipil ya pembenahan kalau jadi sipil ya teknik sipil gitu ya. Gitu. Mechanical elektrik dia lebih ke lulusan listrik ya, kayak elektro gitu kan. Kita ada ini misal semua ini kan kita running sendiri, ada chiller, ada AHU apa segala ya itu sih dia lebih untuk membenahi seperti itu. Terus ada divisi operation ini kita ada security, ada parkir, ada cleaning. Kalau cleaning memang lebih spesifik, kita lebih ke orang yang hospitality, biasanya kerja di hotel, gitu. Kalau yang operation security lebih umum sih, karena itu kan lebih operation yang bisa kita pelajari sehari-hari. Terus divisi satunya lagi kita nyebutnya HCM. Kalau di kita biasanya orang HRD, kita kalau di Ciputa HCM, Human Capital Management. Oh itu ada sendiri juga. Ada sendiri. Jadi khusus untuk training segala untuk mengembangkan karir. Iya, karena kita di Ciputra Group itu kalau bisa nggak ngambil dari luar untuk jenjang karirnya, tapi ngambil dari bawah harus dilatih ke atas. Betul. Jadi jenjang karir juga diperhatikan di sini. Iya, sangat diperhatikan. Betul. Jadi Anda yang berkarir di sini bisa ke Jiwo ini kan mulai dari level bawah nanti akan bisa naik ke atas akan ada disusun karir plan-nya ya. Iya. Oke, jadi nggak melulu orang yang ini ya Bu ya, yang latar belakangnya mungkin harus marketing, manajemen gitu ya. Jadi itu ada macam-macam jurusan juga yang bisa diakomodasi. Bu Lingga, tadi kan melihat persaingan mulai semakin banyak kan ya. Positioning dari Jiwo ini seperti apa sih Bu? Mau dibawa kemana juga? Kita memang dari awal, dari dulu kan kita terletak di lokasi yang sangat strategis. Orang kalau bilang di pintu gerbangnya Surabaya Barat, CBD barunya Surabaya. Ya memang kita dari awal sudah menyasar bahwa kita mau bermain di menengah ke atas. Makanya kita ada super block dengan yang ada apartemen, sekarang ada office tower, ada Soho dan hotel. Itu pun kita semua termasuk yang hotelnya bintang 5. Terus Soho hotel, Soho office tower sama apartemennya kita kan merupakan salah satu yang termahal di Surabaya, satunya mahal. Jadi memang kita menengah ke atas. Pas kita hadir memang mallnya memang menyasarnya ke situ, menengah ke atas. Makanya kita waktu itu kan banyak brand-brand baru high end yang pertama kali di Surabaya. Lah, memang dengan berjalannya waktu kita memang lebih agak melebarkan range-nya sedikit. Karena memang market kan nggak bisa kita harus bermain market di menengah ke atas terus. Memang nggak dilebarkan sedikit karena market kita, apalagi Surabaya kan lebih banyak harus menjangkau market lebih variatif kan ya. Itu sih kita lebih bermainnya di situ. Tapi kedepannya kita lihat kayaknya ya ini kita lagi pembenahan ini Pak. Karena apalagi dengan adanya mall extension. Memang kita timingnya nggak tepat sih. Mall extension selesai dan buka pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu. Jadi harus tiarap dulu ya. Dan memang tapi karena bangunannya sudah selesai, jadi harus tetap dibuka. Kan nggak bisa. Dan beberapa tenant yang sudah join sudah tetap minta mereka buka, ya sudah kita support mereka kan. Mereka itikat baik. Uniqlo, kan mereka itikat baik untuk tetap mau buka, ya sudah kita support. Nah ini kita memang kita lagi mau tetap maintain si menengah ke atasnya itu sih positioning sebagai pembeda dari mall-mall lainnya, karena kita melihat memang kan di Surabaya nggak banyak yang menengah ke atas mallnya. Dan ini posisinya tuh nyegat itu maksudnya tuh orang yang mau ke tengah kota dari barat dihadang di sini gitu ya, sehingga mau belok ke sini. Dari arah mana mungkin selatan itu mau ke yang ke arah barat sana dihadang di sini. Karena sebenarnya kan aktualnya kan kalau Surabaya masuk Surabaya Selatan kan. Iya, jalannya itu Surabaya Selatan. Tapi karena di kawasan Maijen orang-orang mindsetnya barat. Iya, makanya tadi menghadang tadi. Karena barat itu sebenarnya di situ Selaton, satelit itu kan. Iya, betul. Tapi jarak dengan satelit 2 kilo mungkin kan, jauh. Jadi makanya kita sering jadikan meeting point, Pak. Orang Surabaya Timur meeting point-nya di sini. Dan orang luar kota juga. Iya, karena dekat tol. Betul. Jadi kan sekarang Surabaya juga cukup agak padat juga ya. Jadi orang barat kalau
misal mau ke pusat ketemuan agak jauh kan. Itu orang timur pun misal mau kalau ke barat ketemuan jauh. Agak jauh. Lebih jauh lagi. Memang kita lebih tengah sih. Timur barat itu jauh banget. Iya. Jadi saya pernah coba ya dari timur dari Kenjeran mau ke barat, Masya Allah. Bisa 1,5 jam loh. Iya. Kalau macet bisa lebih. Iya. Bisa 2 jam. Iya, 1,5 jam dalam kondisi saat sekarang gini ya. Makanya, jadi mungkin yang bisa kata Bu Novita tadi adalah area yang untuk ada bahasa Surabaya itu menyekat. Jadi kalau boleh kan buat meeting point kan antara orang yang dari barat sama timur bisa ke sini. Gitu. Bu, kedepannya apa sih yang ingin dikembangkan lagi sama Ciwu itu? Tentunya kita super blok kan masih banyak tanah yang belum dikembangkan. Jadi memang ini kita masih menunggu situasi kondisi karena masih pelan-pelan setelah pandemi masih baru memasuki endemi. Memang dari direksi masih menunggu waktu yang tepat untuk pengembangan berikutnya sih. Karena kan tanahnya masih banyak yang sebelah timur kan masih belum dikembangkan. Iya, itu sih. Ke arah yang Kris Kencana yang ke belakang. Yang ke timur, Bu. Oh, ke timur. Yang sekarang dipakai untuk parkiran mobil yang outdoor sebelah sana. Itu kan masih sampai ke belakang tuh masih tanyanya kita masih besar sekali sih. Itu yang memang kita mau kembangkan. Yang sebelahnya Resto itu loh. Ya, sebelah sama Resto sebelah itu. Atau ibu juga bisa cerita nih yang dimiliki Mall Ciputra yang tidak dimiliki mall lain itu apa, Bu? Gitu ya. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak suka nge-mall atau yang jarang nge-mall itu mereka supaya saya ini orang nggak suka nge-mall sebenarnya. Iya. Kita ada beberapa sih konsep-konsep baru. Misal ya tentunya ada beberapa brand yang belum ada. Misal barusan ini kan kita IKEA buka. Itu rame itu langsung itu kayak magnet, Bu. Betul, karena sangat dinantikan Surabaya dan Jawa Timur. Merupakan pertama di Surabaya bahkan di Jawa Timur. Dan itu full store konsep yang besar sekali 10.000 meter persegi. Itu sama seperti yang di Alam Sutra sana. Iya. Sama ya. Memang Alam Sutra ya lebih gede sedikit karena dia standalone konsepnya itu. Nah, nanti ke depannya ini selama dia di Ciputra Surabaya dia tidak akan buka dengan konsep full store seperti ini untuk di Surabaya. Jadi nanti merupakan akan satu-satunya di Surabaya sih. Itu sih yang pembeda saat itu. Terus ada beberapa brand yang lainnya kan yang belum ada buka di mall lain maupun di Surabaya, Bu. Kayak seperti Alba Ristorante, dan kita ada konsep food court yang unik sih, mohon maaf, khusus non halal. Ada. Itu kan konsep baru di Surabaya kan belum ada nih. Karena sekarang itu kalau saya amati orang dulu jual makanan non halal itu kan agak sembunyi-sembunyi gitu ya. Sekarang bakso yang naik sepeda itu ada langsung tulisannya gitu. Gitu. Jadi kan resto-resto kayak depot lah gitu itu juga non halal itu makin terbuka kan. Wah, ini Ciputra juga melakukan seperti itu ya. Karena biasanya kita kan nggak mau gabung nih sama yang ini. Kan ada beberapa orang yang nggak suka. Jadi memang akhirnya sudah kita buat area tersendiri yang khusus non halal. Berarti Ciwu punya 3 food court ya? Wave, terus kemudian Moi, Beyond Tree. Beyond Tree itu yang non halal. Oke, jadi kalau Anda mau ke Ciwu jangan salah ya. Kalau Anda pengen yang non halal bisa ke Beyond Tree. Kalau yang halal ada di Wave sama di Moi Odomohan ini. Terus itu Bu, satu lagi eskalatornya yang dari awal dibuka. Yang dari lantai 1 langsung ke lantai 3 itu? Lantai 5 ya? Lantai 3. Lantai 3 ya? Itu kita sudah operation kok sekarang. Memang sempat waktu itu kita nggak operation kan karena beberapa sebab sekarang kita sudah mulai operation kan untuk memudahkan orang dari ground ke lantai 3. Nggak usah muter-muter gitu kan. Dan juga kalau mau sinema kan lebih gampang, kalau malam hari kan lebih cepat. Itu di Surabaya kan belum ada ya yang eskalator sepanjang itu. Terus juga kita kan outdoor teras nih. Bu, kita kan dulu pertama sekali satu-satunya di Surabaya punya outdoor sitting area, Resto yang punya sitting area di luar terlepas outdoor. Terus dengan berkembangnya waktu kan banyak mall-mall lain yang ada yang meniru. Nah, tapi kita sekarang perbesar nih. Jadi perbesar bagus sekali, besar banget untuk outdoor sittingnya itu. Itu sih konsep-konsep yang baru yang kita adakan itu. Terus kita punya multifunction hall juga kan yang sekarang dipakai untuk selain event-event juga ada
kayak akademi basket, bulu tangkis gitu. Jadi selain mereka kalau pagi sampai sore biasanya untuk akademi. Tapi sekarang kalau malam hari bisa disewa untuk individu bekerja. Ramai sekali Bu. Bapak kalau mau nyoba tuh bisa nyewa untuk. Kalau kita sih manajemen sewa setiap hari Kamis kita main badminton. Gitu. Jadi disewakan untuk umum juga ya. Berarti Hendra badmintonnya di sana ya? Iya, betul. Itu menarik sekali ini, menarik sekali. Bu, jadi sebenarnya kan industri mall kan terus berkembang ya. Iya. Nah, tetapi ke depan kan juga semakin akan penuh tantangan, ya kan. Jadi akan tetap menarik untuk bagi orang-orang untuk bekerja atau berindustri di mall kan seperti itu. Nah, bagi Bu Lingga sendiri sampai 20 tahun ini beraktivitas di mall, mereka sangat-sangat menikmati sekali kan Bu. Iya. Nah, kedepannya Bu, bagi Bu Lingga sendiri, Bu Lingga pribadi, itu ketantangan ke depan seperti apa sih Bu industri mall bagi seorang Lingga? Ya, tantangannya tentunya itu dari persaingan mall sangat berat sekali. Kita harus sering, saya pribadi harus sering banyak belajar dan improve, harus lebih kreatif, lebih inovatif. Kalau sudah dedengkotnya itu belajarnya kemana Bu? Ya kita kan banyak juga. Itu tadi setiap hari kita harus belajar. Ternyata kita akan terkaget-kaget. Oh ternyata gini loh, ini banyak. Gitu ya, kita harus sering-sering lihat kan, misal mall di luar kota, di luar negeri, terus apa yang mereka lakukan. Tren-tren terbaru ya? Iya, tren-tren terbaru itu kita harus sering-sering lihat sih. Kemarin kita sama tim kita tahun lalu juga kita ke Bangkok. Itu kan ada mall baru yang barusan buka di sana, itu sangat luar biasa sekali. Konsep-konsepnya mereka apa segala. Ya cuma itu sih kita harus sering belajar, harus sering lihat-lihat. Jadi sering brainstorming ya? Iya, brainstorming. Dan yang namanya industri mall kan tadi itu terkait dengan brand, dan brand itu juga sekarang kan menganut fashion ya. Iya. Nah, jadi seasonal gitu. Setiap 3 bulan akan ada yang baru lagi, dan baru lagi. Nah, itu ya berarti tantangan untuk menghamatin itu ya, iya, Bu betul. ya. Sama. Kalau dulu kan fashion tuh nggak fast seperti itu kan gitu loh. Iya. Sekarang ya itu perkembangan zaman kan semakin cepat ya Pak. Iya. Itu masuk fashion juga, betul. ini juga. Terus kita juga harus banyak belajar dari anak-anak muda nih. Iya. Nah, mereka itu sangat luar biasa sih. Jadi kita memang sekarang. Jadi kita harus sering ngobrol, sering ini sih diskusi sama mereka kan. Dari situ kita juga bisa dapat pelajaran, dapat dari ini dari. Berarti ketika di industri mall juga harus terbuka dengan ide-ide baru dan anak baru ya. Betul. Jadi makanya awet muda kalau di mall itu. Iya, betul. Dengan anak muda. Bu Lingga, ini kan orang kerja di mall itu mungkin orang luar akan melihat sebagai sesuatu yang eksklusif gitu kan Prestis ya. Prestis gitu kan. Nah, dan juga sering jadi sorotan kan. Dari sorotan tuh dari lembaga instansi-instansi di luar di luar ini, misalnya dari pemerintah kota, yang instansi terkait lah, kayak perpajakan dan sebagainya. Nah, sebenarnya apakah ada hal-hal semacam kayak misi sosial atau yang semacam CSR yang juga dilakukan oleh pihak Ciputra? Tentunya kita memang sebagai Ciputra Group sendiri kan sudah melakukan CSR, tapi kita sebagai proyek juga sih, kita banyak melakukan juga CSR. Kita tentunya kadang-kadang baik kita melakukan sendiri maupun kita bekerjasama dengan instansi yang terdekat, misalnya dengan kecamatan, kelurahan. Biasanya kita selalu kalau mereka butuh bantuan seperti ini gitu, kita akan selalu mendukung mereka gitu. Salah satu ya proyek yang terbesarnya kita waktu kita pandemi, kita kan mendukung dengan vaksin. Kita kan sangat luar biasa sebagai tempat vaksin, sampai kita bahkan sampai yang berapa bulan yang lalu ke tempat kita kan masih dipakai tempat untuk vaksin setiap minggunya. Itu sih kita mereka minta bantuan, minta tempat untuk difasilitasi, ya kita sedia. Terus mereka ini lagi untuk program stunting segala dengan kelurahan, kecamatan. Iya. Kayak posyandu ya. kita ya pokoknya yang dibutuhkan sekitar ya. Iya, kita diminta bantuan ya. Enak loh posyandunya di mall. Sama ini Bu, saya dengar juga kantinnya melibatkan masyarakat sekitar, kantin karyawan ya, karena nggak mungkin kan karyawan setiap hari makan di luar. dibuka di luar ya, kayak di luar mall kan gitu di luar mall atau di dalam mall Pak. Nanti gajinya habis. Jadi kan memang ada kantinnya. Yang isi kantin itu
Yaitu kita termasuk mall yang punya kantin yang besar sekali, bahkan ini kita baru extend lagi kantinnya dan bersih sekali dan bagus. Bahkan banyak penyewa juga yang ownernya juga luar biasa, bahkan sampai kadang-kadang juga pernah nyoba di kantin kita. Jadi ini untuk mendukung CSR kita terhadap warga sekitar. Jadi kita lebih utamakan warga sekitar yang mereka mau berusaha untuk membuka di kantin itu kita lebih utamakan itu, yaitu kita kerjasama dengan RT, RW, kelurahan untuk memfasilitasi warga sekitar. Jadi warga sekitar yang misalnya punya industri makanan, itu kan berarti bisa buka di situ ya. Betul. Dan dikurasi oleh RT, RW dan kelurahan setempat. Oke, jadi merangkul gitu kan. Jadi orang nggak sinis lah gitu ya. Jadi dikasih fasilitas kan penduduk sekitar itu kan juga, sehingga bahwa yang namanya industri adalah ketika melibatkan masyarakat sekitar pasti akan dapat support dari masyarakat sekitar kan gitu, kan. Dan bisa deh nanti kita ngeliat nyoba ya. Iya. Silakan. Ya kan sekarang lagi musim tuh TikTok tuh gitu. Kalau ini coba lihat kantinnya, harganya murah. Betul. Gitu nanti kan. Bu Novi TikTokan di kantinnya. Oke, boleh nggak ya? Menarik sekali. Ternyata industri mall yang mungkin banyak sekali yang belum tahu anak-anak muda sekarang bekerja di mall itu seperti apa sih. Kemudian divisinya apa saja. Ternyata juga banyak sekali jurusan mulai dari keuangan, kemudian IT dan sebagainya bisa masuk di sini kan. Bukan hanya divisi marketing atau hospitality ya kan. Dan kemudian juga ternyata kerja di mall sangat dinamis. Ya kan, bahwa banyak tantangannya ternyata. Bahwa di dunia mall juga mengamati tren, termasuk di sini kan di mall kan juga ada makanan, ada retail ya kan, dan ada mainan, ada sport juga. Nah kan. Terus anak-anak jangan lupa. Oh iya, kids ya. Nah, ini untuk keluarga itu betul, kalau mengamankan kalau bapak ibunya nonton gitu ya, anak-anak ditaruh di di kids zona atau di mana kan gitu loh. Nah jadi semakin apa ya merangkul family kan, bahwa kalau anak datang pasti orang tua juga akan datang kan seperti itu. Dan tadi itu bahwa tren terus berkembang, industri retail berkembang, kemudian industri makanan juga berkembang. Ternyata lifestyle juga berkembang, yang dulu misalnya olahraga tidak bisa masuk ke mall, ternyata sekarang bisa masuk ke mall. Kalau dulu hanya nge-gym saja, ternyata sekarang juga bisa main badminton, main basket, ya kan, bahkan senam zumba atau di atrium dilihat orang banyak, orang makin mereka seneng ternyata. Dulu kan malu kan, dan sekarang makin seneng kan gitu loh, bahwa ternyata bisa membuat suatu komunitas di situ kan gitu loh. Nah itu sih, dan juga nggak pernah berhenti belajar, kayak Bunda tadi bilang, walaupun sudah 20 tahun di industri mall masih terus belajar dengan yang muda-muda, kemudian juga brainstorm ke mall-mall yang lain, terutama mall yang luar negeri, tren terbarunya seperti apa. Enak loh kalau ada mall luar negeri, Anda bisa jalan-jalan ke sana untuk brainstorm ya. Kalau lihat postingannya Hendra itu selalu ke luar negeri terus gitu. Hendra ya. Jadi terima kasih Bu Lingga untuk sharingnya di Entok. Jadi semoga semakin berkembang terus. Amin. Karirnya pun juga dari Ciwunya kan gitu. Nah jadi kalau Anda mau ke Ciwu silakan, dan bisa menikmati hal yang baru juga di Ciwu seperti yang tadi dibilang. Termasuk ini kita sekarang ini lagi di private room ya, salah satu private roomnya di yang kita nggak paham ternyata itu ada di salah satu sudut dari food courtnya di Moi Ondomohen, dan itu juga bisa disewa, bisa jam-jaman sih ya, berapa nggak salah 1,5 juta cuman. Nah bisa Anda gunakan training di sini untuk meeting juga di sini. Oke, itu ya, Bulingga. Thank you untuk waktunya, sukses terus untuk Bulingga sama Ciwunya. Oke, itu Entokers episode kali ini dengan GM dari Jupiter World Surabaya, Bulingga Francisca. Jangan lupa Bu Novi. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika belum subscribe. Iya. Dan share ya untuk teman-teman yang ingin tahu tentang dunia permolan, bukan hanya dalamnya mall tapi juga pekerja di mall itu seperti apa ya. Oke, sekali lagi thank you Bu Lingga, dan Entok sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya juga sangat menarik atau materi kita berdua yang bisa menjadi suatu inspirasi. Sampai jumpa.